Bismillah, alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar, insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia-Nya, dan sholawat senantiasa selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita. Dan semoga kita tidak mati, kecuali dalam kondisi beriman dan berislam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita menjelajahi aspek penting dalam kehidupan pernikahan yang seringkali dilupakan atau disalahpahami. Topik ini, meskipun sensitif, adalah bagian integral dari ajaran Islam yang holistik, mencakup aspek fisik, emosional, dan spiritual. Dalam tradisi Islam, hubungan intim antara suami dan istri dipandang sebagai anugerah dan sarana untuk mencapai kedekatan dengan Sang Pencipta. Melalui pemahaman yang mendalam, kita dapat menghargai dan mempraktikkan aspek ini dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama dan meningkatkan kualitas kehidupan. Inilah 10 ciri wanita yang nikmat disetubuhi menurut tradisi dan spiritualitas Islam, sebuah panduan untuk mencapai keharmonisan dan kedekatan ilahi dalam pernikahan. Pertama, dalam perjalanan menuju pemahaman tentang wanita yang nikmat disetubuhi menurut tradisi dan spiritualitas Islam, kita harus menyelami keindahan batin dan rohani yang menjadi dasar dari daya tarik yang abadi. Keindahan batin, yang melampaui fisik, adalah kunci energi positif dalam hubungan intim, seperti yang ditunjukkan oleh hadits Rasulullah. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk tubuhmu dan harta bendamu, tetapi Dia melihat kepada hatimu dan amal perbuatanmu. Hadits riwayat Muslim. Hati yang bersih dan penuh ketakwaan menciptakan keindahan yang memikat, menarik pasangan dalam ikatan yang lebih dalam. Ayat Al-Qadar mengungkap rahasia ini. Dan sesungguhnya pada diri manusia ada sebuah ruh, penciptaan, dan sesungguhnya ruh itu mendapat perintah tentang hal-hal yang menyentuh penglihatan, pikiran, manusia. Quran Surat Al-Qadar ayat 22. Sufi Rabi'ah Al-Adawiyah, sosok yang terkenal karena kecantikannya, adalah contoh nyata dari keindahan batin yang memancar karena kecintaan dan ketakwaannya kepada Allah. Keindahan rohani yang ia miliki bukan sekadar penampilan fisik, tetapi energi spiritual yang memikat hati dan jiwa. Dalam tradisi Islam, kecantikan sejati tidak terukur oleh standar duniawi, tetapi oleh kedekatan dengan Tuhan. Hati yang bersih dan penuh iman menjadi magnet yang menarik pasangan dalam ikatan cinta yang suci. Wanita dengan keindahan batin yang kuat mampu menciptakan atmosfer cinta yang tulus dan memancarkan energi positif dalam setiap interaksi. Keindahan ini bukan sekadar penampilan luar, tetapi refleksi dari jiwa yang tenang dan terhubung dengan sumber spiritual. Dalam hubungan intim, keindahan batin menjadi dasar dari pengalaman yang mendalam dan memuaskan bagi kedua belah pihak. Pasangan yang terhubung secara rohani akan menemukan kenikmatan yang melampaui fisik, sebuah pengalaman spiritual yang memuaskan jiwa. Keindahan batin juga berarti kepekaan terhadap kebutuhan pasangan, memahami dan merespons dengan cinta dan kesabaran. Wanita yang memiliki keindahan batin yang kuat akan menjadi pendamping yang penuh perhatian dan pengertian, menciptakan hubungan yang harmonis. Dalam tradisi Sufi, keindahan batin adalah perjalanan menuju kehadiran ilahi, sebuah transformasi spiritual yang memancarkan cahaya dari dalam. Cahaya ini, yang berasal dari hati yang bersih, menjadi sumber daya tarik yang tak tertandingi, menarik pasangan dalam ikatan cinta yang abadi. Keindahan rohani ini melampaui usia dan penampilan fisik, menjadi sumber kenikmatan yang abadi dalam hubungan. Wanita yang memahami dan mempraktikkan keindahan batin ini akan menjadi mitra yang luar biasa dalam perjalanan spiritual dan sensual. Keindahan batin menjadi dasar dari hubungan yang kuat, di mana pasangan saling mendukung dalam perjalanan menuju Tuhan. Dalam tradisi Islam, keindahan ini adalah anugerah yang harus dipelihara dan dihargai, sebuah harta yang tak ternilai dalam kehidupan. Dengan hati yang bersih dan penuh iman, wanita dapat menciptakan pengalaman sensual yang memuaskan jiwa dan memancarkan cahaya cinta yang abadi. Kedua,
kita menjelajahi konsep kesucian dan kebersihan yang menjadi landasan penting dalam menciptakan hubungan yang menyenangkan dan memuaskan. Kebersihan fisik dan rohani adalah kunci kesempurnaan dalam hubungan, seperti yang diajarkan dalam hadis. Sesungguhnya Allah menyukai hambanya yang bersuci dan bersolek untuk sholat. Hadits riwayat Abu Dawud. Wanita yang menjaga kesucian diri dan lingkungan menciptakan ruang yang suci untuk pengalaman sensual yang lebih bermakna. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 juga menekankan pentingnya kebersihan dalam konteks hubungan intim. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang bersuci. Kebersihan fisik adalah manifestasi dari kesucian batin, di mana tubuh menjadi wadah suci untuk pengalaman spiritual. Dalam tradisi Islam, mandi sebelum hubungan intim bukan hanya tindakan higienis, tetapi ritual pembersihan diri yang menyucikan jiwa dan raga. Wanita yang memahami pentingnya kebersihan ini akan menciptakan atmosfer yang bersih dan menyegarkan, meningkatkan kualitas pengalaman sensual. Kebersihan rohani juga berarti menjaga pikiran dan hati dari hal-hal yang tidak suci, menciptakan ruang batin yang tenang dan damai. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 5 mengingatkan, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." Dengan menjaga kesucian diri dan keluarga, wanita menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan spiritual dan hubungan yang sehat. Kebersihan juga berarti menjaga kesucian niat dan tindakan, memastikan bahwa hubungan intim menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam tradisi Sufi, kebersihan adalah langkah awal menuju pencapaian kehadiran ilahi, membersihkan diri dari segala hal yang menghalangi perjalanan spiritual. Ibnu Athaillah, seorang sufi terkenal, berkata, kebersihan lahir dan batin adalah gerbang menuju kehadiran ilahi. Dengan menjaga kebersihan lahir dan batin, wanita dapat menciptakan hubungan yang suci, di mana setiap pengalaman sensual menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kebersihan juga berarti menjaga kesucian lingkungan, menciptakan ruang fisik yang nyaman dan menyenangkan untuk pengalaman sensual. Wanita yang memperhatikan kebersihan lingkungan akan membuat pasangan merasa dihargai dan dicintai, meningkatkan kualitas hubungan. Dalam konteks hubungan intim, kebersihan menjadi dasar dari kenyamanan dan kepercayaan, di mana pasangan dapat saling berbagi dengan aman dan nyaman. Dengan menjaga kesucian dan kebersihan, wanita menciptakan pengalaman sensual yang tidak hanya memuaskan fisik, tetapi juga memuaskan jiwa dan rohani. Kesucian dan kebersihan menjadi landasan bagi hubungan yang kuat dan sehat, di mana pasangan tumbuh bersama dalam perjalanan spiritual dan sensual. Ketiga, mengajak kita untuk memahami pentingnya pengetahuan dan kesadaran diri dalam konteks wanita yang nikmat disetubuhi. Wanita yang memahami tubuh dan keinginannya akan menjadi pemandu yang bijak dalam perjalanan sensual, seperti yang diisyaratkan dalam ayat, dan dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 5. Pengetahuan seksual adalah bagian dari pendidikan spiritual, di mana individu belajar tentang diri mereka sendiri dan pasangan dalam konteks hubungan yang suci. Hadis Nabi Muhammad, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Hadits riwayat Al-Baihaqi menggarisbawahi pentingnya pengetahuan dalam semua aspek kehidupan, termasuk hubungan intim. Dr. Hamdan bin Abbas, ahli psikologi Islam, menyatakan, kesadaran seksual adalah langkah awal menuju hubungan yang sehat dan memuaskan. Kesadaran diri memungkinkan wanita untuk memahami kebutuhan dan keinginan mereka, serta merespons pasangan dengan cara yang penuh perhatian dan cinta. Pengetahuan tentang tubuh dan seksualitas membantu wanita untuk merasakan dan menikmati pengalaman sensual, serta memandu pasangan menuju kenikmatan yang lebih dalam. Dalam tradisi Islam, pendidikan seksual bukan tabu, tetapi bagian dari pembelajaran tentang diri sendiri dan hubungan yang sehat. Wanita yang memiliki pengetahuan dan kesadaran diri yang kuat akan menjadi mitra yang setara dalam hubungan, mampu berkomunikasi dan berbagi dengan pasangan. Kesadaran diri juga berarti memahami batasan dan hak masing-masing, menciptakan hubungan yang saling menghormati dan menghargai. Dengan pengetahuan dan kesadaran diri, wanita dapat menghindari ekspektasi dan kekerasan dalam hubungan, memastikan pengalaman sensual yang positif dan sehat. Dalam konteks hubungan intim,
Pengetahuan dan kesadaran diri memungkinkan wanita untuk merasakan dan mengekspresikan diri mereka dengan cara yang otentik dan memuaskan. Wanita yang memahami tubuh dan keinginannya dapat memandu pasangan dalam perjalanan sensual, menciptakan pengalaman yang saling memuaskan. Pengetahuan seksual juga membantu wanita untuk menjaga kesehatan reproduksi dan emosional, memastikan hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Dalam tradisi Sufi, pengetahuan diri adalah langkah awal menuju pencapaian kesadaran ilahi, di mana individu memahami diri mereka sebagai ciptaan Tuhan. Kesadaran diri memungkinkan wanita untuk terhubung dengan sumber spiritual mereka, menjadikan pengalaman sensual sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan pengetahuan dan kesadaran diri, wanita dapat menciptakan hubungan yang penuh makna, di mana pengalaman sensual menjadi bagian dari perjalanan spiritual bersama pasangan. Kesadaran diri juga berarti memahami dan menerima diri sendiri, termasuk kekurangan dan kelebihan, sehingga mampu berbagi dengan pasangan tanpa rasa malu atau ketakutan. Dalam konteks hubungan intim, pengetahuan dan kesadaran diri menjadi dasar dari kepercayaan dan keterbukaan, di mana pasangan dapat tumbuh bersama dalam perjalanan sensual dan spiritual. Keempat, mengajak kita untuk merenungkan sifat-sifat kesabaran dan kelembutan yang menjadi ciri wanita yang nikmat disetubuhi dalam tradisi Islam. Kelembutan dan kesabaran dalam menghadapi pasangan adalah kualitas yang dihargai dan diajarkan dalam Islam, seperti yang diisyaratkan dalam ayat, dan sesungguhnya di sisi Tuhanmu, terdapat pahala yang tidak terputus-putuskan dan, pula, keridoan-Nya. Quran Surat Ad-Duha ayat 6. Wanita yang sabar dan lembut dapat menciptakan atmosfer cinta dan kenyamanan, membuat pasangan merasa dihargai dan dicintai. Quran Surat Al-Isra ayat 23 mengingatkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua, dan berbuatlah baik kepada dua orang ibu bapakmu. Kelembutan dan kesabaran dalam hubungan dengan orang tua adalah cerminan dari sifat-sifat yang diharapkan dalam hubungan dengan pasangan. Kisah Nabi Muhammad dan istri-istrinya menunjukkan pentingnya kelembutan dan kesabaran dalam membangun hubungan yang kuat dan penuh cinta. Kesabaran memungkinkan wanita untuk menghadapi tantangan dalam hubungan dengan ketenangan dan bijaksana, menciptakan solusi yang positif. Kelembutan dalam kata-kata dan tindakan dapat meredakan konflik dan membangun jembatan pemahaman antara pasangan. Dalam tradisi Islam, kelembutan adalah kekuatan, di mana wanita dapat memengaruhi pasangan dengan cara yang positif dan penuh cinta. Wanita yang lembut dan sabar akan menjadi sumber ketenangan dan kedamaian dalam hubungan, menciptakan ruang untuk pertumbuhan dan pemahaman. Kesabaran juga berarti mampu menunda kepuasan dan keinginan sendiri demi kebaikan hubungan, menunjukkan kedewasaan emosional. Dengan kesabaran dan kelembutan, wanita dapat merawat dan memelihara hubungan, memastikan bahwa ikatan cinta tetap kuat dan sehat. Dalam konteks hubungan intim, kesabaran dan kelembutan memungkinkan wanita untuk merespons kebutuhan pasangan dengan penuh perhatian dan cinta. Wanita yang sabar dan lembut akan menciptakan pengalaman sensual yang saling menghargai, di mana pasangan merasa aman dan dicintai. Kelembutan dalam sentuhan dan kata-kata dapat meningkatkan kenikmatan sensual, menciptakan pengalaman yang menyentuh jiwa. Dalam tradisi Sufi, kesabaran dan kelembutan adalah kunci untuk mencapai kehadiran ilahi, di mana individu belajar untuk mengendalikan diri dan merespons dengan cinta. Kesabaran dan kelembutan menjadi dasar dari hubungan yang penuh kasih sayang, di mana pasangan tumbuh bersama dalam perjalanan spiritual dan sensual. Dengan sifat-sifat ini, wanita dapat menciptakan ikatan yang kuat dan abadi, di mana pengalaman sensual menjadi sarana untuk saling mendukung dan mencintai. Kesabaran dan kelembutan juga berarti mampu memaafkan dan melupakan kesalahan, menjaga hubungan tetap harmonis dan penuh cinta. Dalam konteks hubungan intim, sifat-sifat ini menjadi dasar dari kepercayaan dan keterbukaan, di mana pasangan dapat berbagi dengan nyaman dan aman. Kelima, mengajak kita untuk menyelami keintiman emosional yang menjadi dasar dari hubungan yang kuat dan memuaskan. Hubungan yang kuat dibangun di atas keintiman emosional dan kepercayaan, di mana pasangan berbagi ikatan yang mendalam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187 menggambarkan hubungan suami istri sebagai pakaian satu sama lain. Mereka adalah pakaian bagimu dan kaulah pakaian bagi mereka.
Keintiman emosional memungkinkan pasangan untuk saling memahami dan mendukung, menciptakan ikatan yang kuat dan abadi. Quran Surat Ar-Rum ayat 21 mengungkap rahasia hubungan yang harmonis, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Keintiman emosional menciptakan rasa tenteram dan kenyamanan, di mana pasangan dapat berbagi pengalaman dan perasaan dengan aman. Dalam tradisi Islam, pernikahan bukan hanya ikatan fisik, tetapi juga ikatan emosional yang kuat, di mana pasangan tumbuh bersama dalam perjalanan spiritual. Wanita yang mampu membangun keintiman emosional yang kuat akan menjadi mitra yang saling mendukung dan memahami, menciptakan hubungan yang sehat. Keintiman emosional memungkinkan pasangan untuk berbagi mimpi, harapan, dan ketakutan, menciptakan ruang untuk pertumbuhan pribadi dan bersama. Dengan keintiman emosional, wanita dapat merespons kebutuhan emosional pasangan, menciptakan pengalaman sensual yang saling memuaskan. Keintiman emosional juga berarti mampu berkomunikasi dengan jujur dan terbuka, memastikan bahwa hubungan tetap sehat dan kuat. Dalam konteks hubungan intim, keintiman emosional memungkinkan pasangan untuk saling terhubung dalam tingkat yang lebih dalam, di mana pengalaman sensual menjadi sarana untuk berbagi cinta dan kepercayaan. Wanita yang memiliki keintiman emosional yang kuat akan menciptakan pengalaman sensual yang penuh makna, di mana pasangan merasa dicintai dan dihargai. Keintiman emosional juga berarti mampu merasakan dan merespons kebutuhan pasangan tanpa harus diucapkan, menciptakan hubungan yang saling memahami. Dalam tradisi Sufi, keintiman emosional adalah langkah menuju pencapaian kehadiran ilahi, di mana individu belajar untuk membuka hati dan jiwa mereka kepada pasangan. Dengan keintiman emosional, wanita dapat menciptakan hubungan yang penuh kasih sayang dan pemahaman, di mana pengalaman sensual menjadi bagian dari perjalanan spiritual bersama pasangan. Keintiman emosional juga berarti mampu menghadapi konflik dan perbedaan dengan cara yang positif, di mana pasangan tumbuh bersama dalam pemahaman dan cinta. Dalam konteks hubungan intim, keintiman emosional menjadi dasar dari kepercayaan dan keterbukaan, di mana pasangan dapat berbagi pengalaman sensual dengan nyaman dan aman. Keintiman emosional memungkinkan pasangan untuk tumbuh bersama dalam perjalanan spiritual dan sensual, di mana pengalaman sensual menjadi sarana untuk saling mendukung dan mencintai. Keenam, mengajak kita untuk memahami pentingnya kesehatan dan vitalitas dalam konteks wanita yang nikmat disetubuhi. Kesehatan fisik dan energi vital yang kuat adalah aset dalam hubungan intim, memungkinkan wanita untuk menikmati dan memberikan kenikmatan. Quran Surat An-Nisa, ayat 29 mengingatkan kita untuk menjaga diri, dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Kesehatan fisik adalah anugerah yang harus dijaga dan dihargai, di mana tubuh menjadi wadah untuk pengalaman sensual yang memuaskan. Dalam tradisi Islam, kesehatan adalah salah satu bentuk kekayaan, di mana individu bertanggung jawab untuk memelihara dan menjaga tubuh mereka. Wanita yang menjaga kesehatan dan vitalitasnya akan mampu merasakan dan menikmati pengalaman sensual dengan penuh semangat. Quran Surat Al-Araf ayat 31 mengingatkan tentang pentingnya keseimbangan, dan makanlah dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Kesehatan dan vitalitas juga berarti menjaga keseimbangan dalam kehidupan, memastikan bahwa pengalaman sensual menjadi bagian dari kehidupan yang sehat dan seimbang. Dalam konteks hubungan intim, kesehatan dan vitalitas memungkinkan wanita untuk merespons kebutuhan pasangan dengan penuh energi dan antusiasme. Wanita yang sehat dan penuh vitalitas akan menciptakan pengalaman sensual yang menyenangkan, di mana pasangan merasa terinspirasi dan dicintai. Kesehatan dan vitalitas juga berarti mampu menghadapi tantangan fisik dan emosional dalam hubungan, memastikan bahwa ikatan cinta tetap kuat. Dalam tradisi Sufi, kesehatan fisik dan rohani adalah bagian dari perjalanan spiritual, di mana individu berusaha mencapai keseimbangan dan harmoni. Dengan kesehatan dan vitalitas yang baik, wanita dapat menciptakan hubungan yang penuh energi dan semangat, di mana pengalaman sensual menjadi sarana untuk saling menginspirasi.
Kesehatan dan vitalitas juga berarti mampu merawat dan memelihara tubuh, memastikan bahwa pengalaman sensual menjadi bagian dari kehidupan yang sehat dan berkelanjutan. Dalam konteks hubungan intim, kesehatan dan vitalitas menjadi dasar dari kenikmatan fisik dan emosional, di mana pasangan dapat berbagi pengalaman sensual dengan nyaman dan menyenangkan. Wanita yang menjaga kesehatan dan vitalitasnya akan menjadi mitra yang penuh energi dan antusiasme, menciptakan hubungan yang dinamis dan memuaskan. Kesehatan dan vitalitas juga berarti mampu menghadapi tantangan dan rintangan dalam kehidupan, memastikan bahwa hubungan tetap kuat dan sehat. Dalam tradisi Islam, kesehatan dan vitalitas adalah anugerah yang harus disyukuri dan dipelihara, di mana individu bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan. Dengan kesehatan dan vitalitas yang baik, wanita dapat menciptakan pengalaman sensual yang memuaskan jiwa dan raga, di mana pasangan tumbuh bersama dalam perjalanan spiritual dan sensual. Ketujuh, mengajak kita untuk merenungkan kualitas kesediaan dan kerelaan yang menjadi ciri wanita yang nikmat disetubuhi. Wanita yang bersedia dan rela memberikan dirinya dalam hubungan adalah kualitas yang dihargai dalam tradisi Islam, menunjukkan kedewasaan dan cinta yang tulus. Quran Surat Al-Muminun ayat 5 menggarisbawahi pentingnya menjaga kesucian diri, dan jika mereka memelihara kemaluannya. Kesediaan dan kerelaan menunjukkan kesadaran akan hak dan kebutuhan pasangan, menciptakan hubungan yang saling menghormati dan menghargai. Dengan kesediaan dan kerelaan, wanita dapat menciptakan pengalaman sensual yang positif dan saling memuaskan, di mana pasangan merasa dihargai dan dicintai. Quran Surat An-Nisa ayat 4 menekankan pentingnya kerelaan dalam memberikan mahar, dan berikanlah kepada wanita maharnya dengan baik-baik. Kerelaan dalam konteks ini berarti kesediaan untuk berbagi dan memberikan tanpa pamrih, menciptakan hubungan yang penuh kasih sayang. Dalam tradisi Islam, kerelaan adalah kualitas yang dihargai, di mana individu belajar untuk memberikan dan berbagi dengan ikhlas. Wanita yang memiliki kesediaan dan kerelaan yang kuat akan menjadi mitra yang penuh perhatian dan pengorbanan, menciptakan hubungan yang kuat dan sehat. Kesediaan dan kerelaan juga berarti mampu menerima dan menghargai diri sendiri, di mana wanita dapat berbagi dengan pasangan tanpa rasa malu atau keraguan. Dalam konteks hubungan intim, kesediaan dan kerelaan memungkinkan wanita untuk merespons kebutuhan pasangan dengan penuh kepercayaan dan keterbukaan. Wanita yang bersedia dan rela akan menciptakan pengalaman sensual yang saling menghargai, di mana pasangan merasa aman dan dicintai. Kesediaan dan kerelaan juga berarti mampu menghadapi tantangan dan perbedaan dalam hubungan, memastikan bahwa ikatan cinta tetap kuat. Dalam tradisi Sufi, kesediaan dan kerelaan adalah langkah menuju pencapaian kehadiran ilahi, di mana individu belajar untuk melepaskan ego dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Dengan kesediaan dan kerelaan, wanita dapat menciptakan hubungan yang penuh kasih sayang dan pengorbanan, di mana pengalaman sensual menjadi bagian dari perjalanan spiritual bersama pasangan. Kesediaan dan kerelaan juga berarti mampu merawat dan memelihara hubungan, memastikan bahwa ikatan cinta tumbuh dan berkembang dengan sehat. Dalam konteks hubungan intim, kesediaan dan kerelaan menjadi dasar dari kepercayaan dan keterbukaan, di mana pasangan dapat berbagi pengalaman sensual dengan nyaman dan aman. Wanita yang memiliki kesediaan dan kerelaan yang kuat akan menjadi mitra yang saling mendukung dan memahami, menciptakan hubungan yang sehat dan memuaskan. Kesediaan dan kerelaan juga berarti mampu menghadapi tantangan dan rintangan dalam kehidupan, memastikan bahwa hubungan tetap kuat dan harmonis. Dalam tradisi Islam, kesediaan dan kerelaan adalah kualitas yang dihargai, di mana individu belajar untuk memberikan dan menerima dengan ikhlas, menciptakan hubungan yang penuh kasih sayang dan pengorbanan. Kedelapan, mengajak kita untuk menjelajahi dunia kemahiran dan kreativitas dalam konteks wanita yang nikmat disetubuhi. Wanita yang mahir dan kreatif dalam hal sensualitas dapat meningkatkan kenikmatan dan pengalaman sensual yang lebih kaya. Quran Surat Al-Alaq ayat 5 menggarisbawahi pentingnya pengetahuan dan keterampilan, dan dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Kemahiran dalam konteks sensualitas berarti memahami tubuh dan keinginannya, serta mampu memandu pasangan dalam pengalaman sensual yang memuaskan.
Kreativitas dalam hubungan intim adalah bentuk seni dan ekspresi cinta, di mana pasangan dapat menjelajahi dan menciptakan pengalaman baru. Hadis Nabi Muhammad, Allah menyukai jika seseorang melakukan suatu pekerjaan, maka ia menyempurnakannya. Hadits riwayat Al-Baihaqi. Kemahiran dan kreativitas memungkinkan wanita untuk menciptakan pengalaman sensual yang unik dan memuaskan, di mana pasangan merasa terinspirasi dan dicintai. Kemahiran juga berarti mampu merespons kebutuhan dan keinginan pasangan, menciptakan pengalaman sensual yang saling memuaskan. Dalam tradisi Islam, kemahiran dan kreativitas dalam hubungan intim adalah bagian dari perjalanan spiritual, di mana individu belajar untuk mengekspresikan cinta dengan cara yang indah dan bermakna. Wanita yang mahir dan kreatif akan menjadi mitra yang penuh inspirasi, menciptakan hubungan yang dinamis dan memuaskan. Kemahiran dan kreativitas juga berarti mampu menghadapi tantangan dan kebosanan dalam hubungan, memastikan bahwa pengalaman sensual tetap segar dan menarik. Dalam tradisi Sufi, kemahiran dan kreativitas adalah langkah menuju pencapaian keindahan ilahi, di mana individu belajar untuk mengekspresikan diri mereka dengan cara yang otentik dan indah. Dengan kemahiran dan kreativitas, wanita dapat menciptakan hubungan yang penuh gairah dan inspirasi, di mana pengalaman sensual menjadi sarana untuk saling mengagumi dan mencintai. Kemahiran dan kreativitas juga berarti mampu merawat dan memelihara hubungan, memastikan bahwa pengalaman sensual menjadi bagian dari pertumbuhan dan perkembangan bersama. Dalam konteks hubungan intim, kemahiran dan kreativitas menjadi dasar dari kenikmatan dan kepuasan, di mana pasangan dapat menjelajahi dan menciptakan pengalaman sensual yang memuaskan. Wanita yang mahir dan kreatif akan menjadi mitra yang saling menginspirasi, menciptakan hubungan yang dinamis dan penuh gairah. Kemahiran dan kreativitas juga berarti mampu menghadapi tantangan dan perbedaan dalam hubungan, memastikan bahwa pengalaman sensual menjadi sarana untuk pertumbuhan dan pemahaman bersama. Dalam tradisi Islam, kemahiran dan kreativitas adalah kualitas yang dihargai, di mana individu belajar untuk mengekspresikan cinta dan sensualitas dengan cara yang indah dan bermakna. Kesembilan, mengajak kita untuk memahami pentingnya kepekaan dan empati dalam konteks wanita yang nikmat disetubuhi. Wanita yang peka dan empati akan mampu merespons kebutuhan pasangan dengan penuh perhatian dan cinta, menciptakan hubungan yang harmonis. Quran Surat Ad-Duha ayat 6 mengingatkan kita tentang pahala dan keridhaan Allah, dan sesungguhnya di sisi Tuhanmu, terdapat pahala yang tidak terputus-putuskan dan pula keridhaannya. Kepekaan emosional memungkinkan wanita untuk memahami dan merespons kebutuhan emosional pasangan, menciptakan hubungan yang saling mendukung. Quran Surat Al-Isra, ayat 23 kembali mengingatkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua, dan berbuatlah baik kepada dua orang ibu bapakmu. Kepekaan dan empati dalam hubungan dengan orang tua adalah cerminan dari kualitas yang diharapkan dalam hubungan dengan pasangan. Kepekaan memungkinkan wanita untuk merasakan dan memahami perasaan pasangan, menciptakan pengalaman sensual yang saling menghargai. Empati memungkinkan wanita untuk merespons kebutuhan pasangan dengan penuh pengertian dan cinta, menciptakan hubungan yang kuat dan sehat. Dalam tradisi Islam, kepekaan dan empati adalah kualitas yang dihargai, di mana individu belajar untuk merasakan dan merespons kebutuhan orang lain. Wanita yang peka dan empati akan menjadi mitra yang penuh perhatian dan pengertian, menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguatkan. Kepekaan dan empati juga berarti mampu merawat dan memelihara hubungan, memastikan bahwa pengalaman sensual menjadi bagian dari pertumbuhan bersama. Dalam konteks hubungan intim, kepekaan dan empati menjadi dasar dari kepercayaan dan keterbukaan, di mana pasangan dapat berbagi pengalaman sensual dengan nyaman dan aman. Wanita yang peka dan empati akan menciptakan pengalaman sensual yang penuh makna, di mana pasangan merasa dicintai dan dipahami. Kepekaan dan empati juga berarti mampu menghadapi konflik dan perbedaan dengan cara yang positif, di mana pasangan tumbuh bersama dalam pemahaman dan cinta. Dalam tradisi Sufi, kepekaan dan empati adalah langkah menuju pencapaian kehadiran ilahi, di mana individu belajar untuk membuka hati dan jiwa mereka kepada pasangan. Dengan kepekaan dan empati,
wanita dapat menciptakan hubungan yang penuh kasih sayang dan pemahaman, di mana pengalaman sensual menjadi bagian dari perjalanan spiritual bersama pasangan. Kepekaan dan empati juga berarti mampu merasakan dan merespons kebutuhan pasangan tanpa harus diucapkan, menciptakan hubungan yang saling memahami dan menghargai. Dalam konteks hubungan intim, kepekaan dan empati menjadi dasar dari kepercayaan dan keterbukaan, di mana pasangan dapat tumbuh bersama dalam perjalanan sensual dan spiritual. Kesepuluh, mengajak kita untuk menyelami kesucian niat dan ibadah, yang menjadi puncak dari perjalanan wanita yang nikmat disetubuhi dalam tradisi Islam. Niat yang suci dan pandangan bahwa hubungan intim sebagai ibadah akan meningkatkan kualitas pengalaman sensual, menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 28 menggambarkan surga sebagai tempat yang penuh dengan kenikmatan, dan mereka tidak diberi minuman kecuali minuman yang dicampuri dengan kautsar. Dengan niat yang suci, wanita dapat menciptakan pengalaman sensual yang menjadi bagian dari perjalanan spiritual, di mana setiap tindakan menjadi ibadah. Quran Surat Hud ayat 3 mengajak kita untuk beristighfar dan bertaubat, dan beristighfarlah kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Doa dan ibadah sebelum hubungan intim menjadi sarana untuk membersihkan jiwa dan hati, menciptakan pengalaman sensual yang suci. Dalam tradisi Islam, hubungan intim adalah bagian dari ibadah, di mana pasangan dapat saling mendekatkan diri kepada Allah melalui cinta dan kasih sayang. Kisah Sufi Rumi dan istrinya adalah contoh bagaimana hubungan intim dapat menjadi sarana untuk mencapai kehadiran ilahi, di mana cinta menjadi jembatan menuju Tuhan. Dengan kesucian niat, wanita dapat menciptakan pengalaman sensual yang menjadi bagian dari perjalanan spiritual, di mana setiap sentuhan dan kata menjadi doa. Ibadah sebelum hubungan intim menjadi ritual suci, di mana pasangan membersihkan jiwa dan raga, mempersiapkan diri untuk pengalaman yang memuaskan. Dalam tradisi Sufi, hubungan intim adalah tarian jiwa, di mana pasangan menyatukan diri mereka dalam cinta dan kehadiran ilahi. Dengan kesucian niat dan ibadah, wanita dapat menciptakan pengalaman sensual yang menjadi sarana untuk mencapai kehadiran ilahi, di mana cinta menjadi jembatan menuju Tuhan. Kesucian niat juga berarti menjaga hubungan dari hal-hal yang tidak suci, memastikan bahwa pengalaman sensual menjadi bagian dari perjalanan spiritual yang murni. Dalam konteks hubungan intim, kesucian niat dan ibadah menjadi dasar dari pengalaman sensual yang memuaskan jiwa dan rohani, di mana pasangan tumbuh bersama dalam perjalanan spiritual dan sensual. Wanita yang memahami dan mempraktikkan kesucian niat ini akan menjadi mitra yang saling menginspirasi dalam perjalanan spiritual, di mana pengalaman sensual menjadi bagian dari ibadah dan cinta kepada Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan dalam surganya.